kerja keras. Beliau juga salah satu guru profesional di SMK Al-Hadi. Oke Sobat Asik, pada episode kali ini kami akan membahas tentang membangun generasi emas. Kira-kira apa sih generasi emas itu dan gimana cara membangunnya? Biar gak lama-lama dan gak bikin penasaran kita semua, langsung saja kita panggil bintang tamu kita hari ini, Bapak Muhammad Ikhwan Priyanto. Halo Pak Ikhwan, selamat datang. Ya, terima kasih Mbak Jana, selamat datang. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat semua. Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga baik ya Pak? Ya Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga diberi kesehatan, saya juga diberi kesehatan. Pak Iwan, kalau boleh tahu nih, Pak Iwan berapa lama mengajar di SMK Al-Hadi Gresik ini? Untuk saya di SMK Al-Hadi Gresik ini kurang lebih tahun ke-10 ini saya di SMK Al-Hadi Gresik. Sudah cukup lama Pak ya? Yang membuat Pak Iwan ini bersemangat mengajar di SMK Al-Hadi Gresik itu karena apa sih? Apa ada momen-momen tertentu yang membuat Pak Iwan jadi bersemangat? Kalau momen pastinya banyak momen yang membahagiakan di sini, terutama ketika kita bisa bercengkrama dengan teman-teman di kantor, kemudian ketika di kelas kita bisa berbagi ilmu dengan para siswa. Momen-momen itulah yang membuat saya alhamdulillah betah di SMK di sini. Alhamdulillah. Pak, kan Pak Iwan ini termasuk sudah lama yang mengajar di SMK Al-Hadi Gresik. Terus kalau boleh tahu ini tujuan SMK Al-Hadi Gresik untuk mendidik siswanya itu apa sih tujuan utamanya? Kalau kita mengacu pada visi SMK Al-Hadi Gresik, visi SMK itu mewujudkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan religius sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Jadi SMK Al-Hadi Gresik ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang nantinya bisa bersaing di global, kemudian mempunyai inovasi yang baik, mempunyai kreativitas juga. Apalagi SMK Al-Hadi Gresik ini juga berbasis pesantren, tentu nilai religi juga akan ditekankan pada lulusan-lulusan tersebut. Jadi lulusan SMK Al-Hadi Gresik ini agar bisa menjadi lulusan yang berkualitas Pak ya, yang terbaik. Kira-kira menurut Pak Iwan nih, generasi emas itu bagaimana sih? Lalu cara membangunnya gimana untuk kita di kalangan remaja ini? Baik, untuk generasi emas, jadi generasi emas itu kalau menurut sudut pandang saya, generasi yang mempunyai kompetensi, kemudian mempunyai kemampuan, berwawasan, berpendidikan, dan juga berkarakter. Itu menurut pendapat saya terkait dengan. Bentar Pak ya, jangan lanjutin lagi. Oke. Oke Sobat Asik, saatnya kita beralih ke segmen kedua dengan informasi-informasi yang lebih menarik. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asik So. Asik banget. Hai Sobat Asik, terima kasih masih bersama kami di program Asik So. Asik banget. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang membangun generasi emas. Pak Iwan, kira-kira apa nih generasi emas itu dan bagaimana membangunnya? Oke, generasi emas itu generasi yang mempunyai wawasan, mempunyai kompetensi, kemudian berkarakter. Nah, untuk membangunnya banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi untuk membangun generasi yang berwawasan, kemudian kompeten, kemudian berkarakter, harus ada sinergi. Jadi di dunia pendidikan, kemudian di dunia kesehatan juga harus bersinergi, dan mungkin di sektor-sektor yang lainnya. Jadi untuk mewujudkan generasi emas itu generasi yang punya karakter, kemudian generasi yang kompeten, siap untuk bersaing di pasar global. Kesehatan juga penting, karena kalau generasi itu tidak sehat, baik itu mental maupun jasmani, bagaimana bisa menempuh pendidikan.
Kemudian pendidikan juga sangat penting karena melalui pendidikan tersebut generasi yang kita cetak ini bisa belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, kompetensi dan yang lainnya supaya mereka bisa siap ketika sudah lulus dan juga mampu ketika ada persaingan di dunia kerja lainnya. Itu yang saya maksud terkait dengan generasi emas. Oke, Pak Iwan. Lalu bagaimana Pak Iwan ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa-siswi untuk mencapai tujuannya? Oke, jadi dalam konteks pembelajaran untuk siswa-siswi ya, tadi mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan siswa untuk mencapai titik menjadi generasi emas. Tentunya dalam proses pembelajaran guru mempunyai alat yang disebut alat penilaian. Setelah itu ada aspek-aspek lain, kemudian ada kolaborasi dengan guru-guru lain untuk mengidentifikasi barangkali ada kekuatan atau kelemahan dari siswa tersebut, apa kekuatan yang dimiliki siswa tersebut diarahkan, difasilitasi oleh guru supaya bisa kompeten di bidangnya. Nah, terkait dengan kelemahannya nanti melakukan asesmen atau penilaian, baik itu penilaian melalui kertas, wawancara atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, dari itulah cara mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan siswa, kemudian diolah. Nah, nanti kami guru akan memfasilitasi anak tersebut untuk belajar sampai mencapai titik kompeten tersebut. Apa harus membangun karakter, Pak, di setiap siswi itu? Saya kira setiap anak mempunyai karakter masing-masing dan karakter itu mempunyai sifatnya itu sudah melekat di anak-anak. Lingkunganlah yang membentuk. Jadi kami sebagai guru itu sifatnya memfasilitasi anak-anak supaya karakternya ini bisa terakomodir, kemudian terarah menjadi yang lebih baik sehingga terwujudkan generasi yang emas yang berkarakter tersebut. Berarti Bapak Ibu guru ini mendukung Pak yang di belakang ini, mendorong seorang siswi agar bisa mencapai tujuannya. Ya, itu sudah menjadi salah satu tugas kami, jadi mendorong siswa supaya mampu mencapai tujuannya sebagai siswa, kemudian menjadi siswa yang berkarakter dan berkompeten. Lalu kira-kira yang Pak Iwan lakukan untuk membuat para siswa-siswi dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah agar mereka dapat menjadi generasi yang emas? Oke. Kami termasuk saya dalam proses pembelajaran tentunya sebelum melakukan pembelajaran menyusun perencanaan supaya pembelajaran yang kami lakukan ini bisa membuat siswa itu kreatif, kemudian bisa berpikir kritis, kemudian berinovasi. Nah, salah satu pembelajaran yang kami lakukan itu berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini akan melatih siswa, kreativitas siswa, kemudian di situ siswa juga bisa berkolaborasi kalau memang metodenya diskusi. Ada juga nanti pemecahan masalah supaya anak-anak bisa berpikir kritis. Selain berbasis proyek, pembelajaran yang dilakukan khususnya di SMK Literasi ini kami menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Oleh karena itu melalui pembelajaran berbasis masalah melatih siswa supaya siswa tersebut bisa lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi di SMK hari ini dalam pengajaran selain teori juga praktek, Pak ya? Iya, nah selain teori, praktik juga diajarkan. Mungkin itu salah satu agar para siswa-siswi SMK Negeri Gresik itu tidak merasa bosan. Mungkin kan kalau kebanyakan teori biasa itu ngantuk gitu, Pak ya? Iya, ya kebanyakan siswa seperti itu, apalagi berbasis pesantren, ya apa itu aktivitasnya full, kemudian di kelas juga pembelajaran,
kalau malam juga ada kegiatan di pesantren, kalau guru tidak kreatif dalam menyusun pembelajaran, anak-anak bisa bosan, kemudian bisa ngantuk dan lain sebagainya. Maka kami sebagai guru berupaya sedemikian rupa menyusun mendesain pembelajaran supaya anak-anak itu menjadi yang lebih aktif dalam melakukan pembelajaran, seperti memaksimalkan teknologi-teknologi, kemudian membuat suasana kelas menjadi bahagia, melakukan tes breaking dan lain sebagainya. Itu beberapa cara kami supaya anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Oke Pak Iwan. Oke Sobat Asik, jangan kemana-mana, akan ada segmen selanjutnya untuk membahas yang lebih lanjut lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asik So. Asik banget. Oke Sobat Asik, terima kasih masih bersama kami di program Asik So. Asik banget. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak mengenai generasi emas itu. Dan pada segmen kali ini kita akan mengenal lebih dalam lagi sosok Pak Iwan. Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan memotivasi siswa-siswi di kelas ini untuk mencapai potensi mereka? Secara pribadi, saya ketika pembelajaran di kelas, kemudian ketika apel pagi yang saya sampaikan kepada anak-anak, apalagi di tingkat SMK, jadi untuk anak-anak ini diberikan gambaran ketika anak-anak sudah lulus. Jadi motivasi yang saya berikan banyak di luar sana anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk belajar, kemudian banyak juga anak-anak seumuran kalian di luar sana yang tidak memiliki wawasan yang luas atau belum memiliki wawasan yang luas. Ini harus kita ambil poin bahwa kita harus bersyukur bisa mengenyam pendidikan di SMK Regensi ini. Manfaatkan waktu yang diberikan, kemudian manfaatkan juga kesempatan yang ada untuk belajar, karena dengan belajar kita bisa memutus rantai kemiskinan dan juga bisa memutus rantai kebodohan. Nah, dengan belajar itu tentunya kita akan mampu mencapai titik tujuan di mana kita ingin mencapainya. Salah satunya menjadi generasi emas. Lalu metode pembelajaran apa yang Pak Iwan gunakan di kelas agar pembelajaran lebih menarik dan tidak bosan? Kalau saya lebih suka pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi saya tidak banyak berbicara. Nanti kalau saya yang berbicara, nanti anak-anak jadi ngantuk. Seperti yang saya jelaskan tadi, sekolah kita di lingkungan pesantren, anak-anak atau siswa kita ini aktivitasnya sudah sangat padat, malam juga beraktivitas, pagi aktivitas di sekolah. Jadi metode yang saya gunakan lebih ke metode diskusi. Jadi anak-anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran, kemudian mereka juga bisa berinteraksi dengan satu sama lain. Melalui metode diskusi tersebut, anak-anak bisa mendiskusikan hal-hal, katakanlah di suatu tema ada problem yang diberikan oleh guru sebagai pembelajaran, dan itu nanti bisa diskusikan oleh anak-anak. Nah, anak-anak menjadi tidak bosan. Selain itu, saya juga melibatkan teknologi. Jadi seperti yang kita alami saat ini, kita saat ini sedang berada di zaman digital. Kebanyakan anak-anak kan yang dipegang sekarang itu teknologi, yang dilihat juga teknologi. Jadi saya dalam melakukan pembelajaran, saya memanfaatkan teknologi sebagai sarana penunjang pembelajaran. Saya berharap
dengan kolaborasi teknologi, kemudian dengan kolaborasi model dan metode pembelajaran yang saya susun itu, anak-anak tidak bosan karena tidak menjadi pusat pembelajaran bukan saya. Artinya saya tidak menjadi pusat pembelajaran, tidak mulai dari awal hingga akhir itu menerangkan, tetapi anak-anak juga di situ dilatih supaya mampu berbicara, kemudian mampu berkolaborasi dengan teman. Hal tersebut yang kami harapkan, saya harapkan anak-anak bisa lebih kreatif, kemudian ya melalui model-model tersebut bisa mencapai tujuan mereka dalam proses pembelajaran. Itu sih yang saya lakukan. Mungkin dengan diskusi mereka itu bisa saling tukar pikiran, Pak ya. Ya, betul. Terus berani mencoba, berani seperti berbicara di depan umum, lebih percaya diri. Itu yang kami harapkan, anak-anak bisa percaya diri, kemudian terampil ketika berbicara, dan juga tidak istilahnya itu tidak ragu, kemudian lebih semangat, lebih pede ketika tampil di depan umum. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih, kira-kira perubahan apa saja di SMK Gading Gresik ini dari tahun ke tahun? Selama 10 tahun terakhir ini banyak hal yang berubah, mulai dari pengembangan sarana prasarana, yang kemudian kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru. Saya masuk di sini pertama itu bangunannya pun belum seperti ini, jadi masih kecil, kemudian lantainya belum keramik. Nah, itu dari segi sarana prasarana. Alhamdulillah, kalau sekarang secara bangunan juga sesuai dengan standar BSMP. Di SMK juga jurusannya kan jurusan DKV. Kalau dulu kan multimedia, kemudian sekarang berubah karena multimedia sudah dilebur. Ada sarana penunjang studio yang dulu belum punya, kemudian komputer juga. Kalau dulu itu satu komputer untuk 2-3 anak, tapi alhamdulillah sekarang satu anak bisa satu komputer. Kemudian dari segi pengembangan SDM dari guru-guru, alhamdulillah sudah banyak guru yang bersertifikat pendidik, kemudian guru-guru yang aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, upgrade keilmuan. Ya, saya kira banyak perkembangan yang ada di SMK Gading Gresik ini. Jadi saya kira tidak salah jika orang tua kalian dan juga calon santri atau siswa barulah untuk menitipkan sekolah di SMK Gading Gresik ini. Jadi cukup banyak Pak ya perubahan SMK Gading Gresik ini. Sangat banyak, menurut saya sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang bersekolah di SMK Gading Gresik, banyak-banyak bersyukur karena kalian masih diberi kesempatan bisa bersekolah di SMK Gading Gresik ini. Oke Pak Iwan, lalu harapan apa nih Pak Iwan untuk SMK Gading Gresik dan siswa-siswinya di masa depan nanti? Harapan saya untuk SMK Gading Gresik supaya bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, baik itu dari infrastruktur, kemudian SDM, infrastruktur lebih banyak, kemudian bisa menambah jurusan lagi supaya ada peminat lagi, kemudian infrastrukturnya, sarana prasarana juga sudah mungkin ya waktunya untuk pembaruan juga, karena untuk SMK ini terkait dengan alat pembelajaran ini juga sangat penting untuk menunjang pembelajaran keberhasilan pembelajaran anak-anak. Nah, kemudian untuk SDM saya berharap guru-guru tidak bosan-bosan untuk belajar, keilmuan, mengikuti pelatihan-pelatihan supaya bisa menjadi fasilitator yang baik untuk para siswa. Kemudian juga bisa menjadi contoh teladan yang baik juga untuk siswa, supaya anak-anak atau siswa-siswa di SMK Gading Gresik ini bisa berhasil ke depan. Untuk siswa, harapan saya tetap belajar, karena
belajar itu tidak memandang usia, tidak memandang kesempatan, dimanapun kita berada, kita harus belajar. Untuk saat ini saya berharap anak-anak bisa serius dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di SMK Lari Gresik ini, karena sudah banyak contoh kakak-kakak kelas kalian yang alhamdulillah diterima di perguruan tinggi favorit di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Alhamdulillah setiap tahun kita juga meluluskan siswa-siswa, kemudian diterima di perguruan tinggi, diterima di tempat kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Itu sih harapan saya sebagai guru. Oke, mungkin dari Pak Iwan ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang masih bermalas-malasan dan hampir saja menyerah untuk melangkah ke depannya. Baik, untuk para anak-anak di luar sana, jangan malas untuk belajar, karena belajar itu hukumnya fardu. Nah, apalagi untuk kita semua, apalagi ada peribahasa belajar sampai ke negeri, Cina belajar sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kesempatan yang beruntung untuk proses belajar. Mari dengan belajar kita mendapatkan ilmu, dengan ilmu kita memutus rantai kemiskinan dan juga kita memutus rantai kebodohan. Dengan belajar prosesnya harus kita lihat supaya kita tahu, kemudian ayo kita lakukan supaya ilmu itu kita paham. Itu sih motivasi yang bisa saya berikan kepada anak-anak semua. Nah, itu tadi sedikit pesan dan motivasi dari Pak Iwan bahwasanya kita harus banyak-banyak mencari motivasi dan wawasan di luar sana, karena ilmu itu bisa dicari kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke Sobat Asik, kita telah sampai di ujung acara. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menjadi bermanfaat dan motivasi untuk kita semua. Untuk Bapak Iwan, terima kasih waktunya karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di program Asik So kali ini. Sama-sama Pak. Dan untuk kalian Sobat Asik, jangan kemana-mana, tetap nantikan kami di episode-episode selanjutnya untuk pembahasan yang lebih wow lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program